Jangan kaget kalau kamu ketemu 5 hal ini ketika berada di Malaysia. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kadang kalau kita pergi ke tempat lain atau apalagi ke negara orang lain gitu ya, orang kita pergi dari kampung kita ke kampung lain aja kadang ada perbedaan gitu kan. Itu pasti kan, pasti ada perbedaan. Ya bukan hanya kampung ke kampung sih, kadang kita pergi ke rumah kejiran kita di depan kita pasti ada perbedaan. Baik itu dari cara kita mengelola rumah, membersihkan rumah itu biasanya beda-beda. Apalagi kita ketika pergi ke luar negara atau pergi ke negara orang gitu. Contohnya ketika kita orang Indonesia nih, ini orang Indonesia nih, bukan bohongan nih. Iya, soalnya itu hari kan ada yang komen guys, gue lupa ya. Ada yang komen di video gue tuh katanya apa mempertanyakan lah gitu. Nah, mempertanyakan gue nih orang Indonesia apa bener apa bukan gitu. Ini orang kayaknya bukan orang Indonesia, dibilang gitu. Aku orang Indonesia beneran. Gue lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan cuman pada besarnya itu dewasa baru merantau ke Malaysia gitu guys, gitu. Dan perlu kalian ketahui, yang gue ceritakan ini adalah fakta-fakta yang ada di Malaysia gitu. Gue nggak lagi bicara tentang hoax-hoax atau membuat-buat cerita gitu, buat-buat cerita lah gitu, nggak. Tapi yang memang betul real ada di Malaysia gitu. Kalau kalian nggak percaya, silahkan datang ke Malaysia, rasakan sendiri guys apa yang gue ceritakan di semua videoku guys gitu. Salah apa bener, nilai sendiri setelah kalian ada di sini gitu guys. Jadi enggak, gue tetap orang Indonesia gitu, tapi dengan cerita-cerita yang dimana gue tinggal sekarang gitu guys pada intinya. Oke guys, ini ada satu video dimana ada 5 culture shock. Ya biasalah yang namanya orang baru di sini pasti ada banyak culture shock gitu ya, yang nggak sama baik itu dari apapun lah gitu. Banyak lah yang nggak sama sebenarnya, cuma yang disebutin dalam video ini hanya 5 guys gitu. Ini dia videonya guys. Well, Nah, hello ini precious dia people, guys. selamat datang di channel YouTube Rahman Uwais. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang di channel YouTube ini. Wah, kemarin aku sempat bahas konten tentang negara Malaysia dan viewersnya alhamdulillah cukup banyak yang antusias menyaksikan video tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas lagi hal-hal tentang Malaysia. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Malaysia, ada 5 hal unik yang seenggaknya membuat Rahman merasa bahwa negara Malaysia sedikit cukup berbeda daripada Indonesia. Karena hal-hal ini sangat jarang ditemukan di Indonesia, bahkan mungkin saja tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu, 5 hal tersebut apa aja? Jangan skip video ini. Oke, jadi yang pertama, ketika kamu berada di Malaysia, kamu jangan kaget jika kamu merasa sedang berada di Cina ataupun sedang berada di India. Nah, teman-teman semua, kita harus tahu bahwa negara Malaysia, para penduduknya itu berasal dari 3 etnis besar di dunia. Yang pertama ada etnis Melayu, yang kedua ada etnis Cina, dan yang ketiga ada etnis India. Ketiga etnis ini hidup bersamaan di Malaysia. Oleh karena itu, kamu akan sangat mudah menemukan resto-resto makanan India dan juga resto-resto makanan Cina di sana. Jadi tidak heran ketika berada di sana, kamu juga tentunya akan menemukan banyak sekali orang-orang yang wajahnya itu mirip dengan orang-orang di Cina atau orang-orang di Vietnam. Dan juga kalian jangan
jangan heran ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang wajahnya itu seperti orang-orang yang ada di negara seperti Bangladesh ataupun India, karena Iya, tiga etnis besar ini memang tinggal bersamaan di Malaysia. di Yang Malaysia. kedua, kamu akan banyak menemukan kantin jujur ketika berada di Malaysia. Oh, ini gue gak Beberapa tahu nih. waktu yang lalu ketika Rahman mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Malaysia, Rahman mendapatkan juga kesempatan untuk belajar di University Putra Malaysia. Oke. Ketika mengunjungi kampus, salah satu kampus terbaik di Malaysia ini, Rahman banyak sekali menemukan kantin-kantin jujur yang bertebaran di area-area kampus University Putra Malaysia. Di sana kantin-kantin tersebut tidak dijaga oleh siapapun dan Oh hanya iya? dibiarkan begitu saja. Jadi ketika ada mereka yang ingin membeli, maka mereka cukup meletakkan uang dan mengambil uang kembalian yang telah disediakan di dalam toples yang ada di kantin tersebut. Jadi Oke. tidak ada satu orang pun yang menjaga kantin tersebut. Selain itu, kalian juga akan banyak sekali menemukan gerai air minum, gerai yang menjual air minum kemasan yang di sana juga tidak ada penjaganya. Jadi kalian Oke. cukup bisa mengambil berapa botol yang ingin kalian beli, dan juga setelah itu kalian cukup memasukkan uang yang ingin kalian beli itu ke dalam kotak yang nantinya akan menjadi tempat untuk membayar barang-barang tersebut. Oh. Yang ketiga adalah negara Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang kental akan nilai Islamnya. Iya. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan negara yang di dalamnya juga terdapat kekuasaan yang dipimpin oleh kesultanan-kesultanan yang ada di sana. Oleh Iya. karena itu, tidak heran jika kita melihat masyarakat yang mempunyai karakter dan juga budi pekerti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi ketika kalian di sana, kalian mungkin akan menemukan budaya-budaya yang cukup berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Seperti Iya. bersalaman antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar ketika kamu berada di Malaysia. Apalagi ketika kamu adalah seorang muslim yang juga bertemu dengan muslim lainnya. Oleh karena itu penting bagi kalian ketika ingin berkunjung ke Malaysia untuk menjaga sikap-sikap kita ketika bertemu dengan orang-orang di sana, karena mereka cukup atau benar-benar menjaga nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh orang tua dan juga apa yang ditetapkan Setuju. di negara mereka. Yang keempat, nilai mata uang yang tinggi. Negara Malaysia, teman-teman, merupakan salah satu negara yang memang letaknya bersebelahan dengan Indonesia dan juga tidak memiliki luas tanah atau luas wilayah sebesar Indonesia. Iya. Akan tetapi kita semua harus tahu bahwa negara Malaysia memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah atau Benar. mata uang negara Indonesia. Jadi ketika kita ingin berkunjung ke Malaysia, kita harus mempersiapkan uang yang lebih agar segala kebutuhan kita ketika berada di sana terpenuhi. 1 ringgit Malaysia itu setara dengan 3.500 nilai mata uang rupiah saat ini. Iya. Oleh karena itu kalian jangan heran ya ketika berada di Malaysia, jangan sampai kalian merasa 1 ringgit itu sama dengan 1.000 rupiah. Itu tidak benar, karena Iya, 1 benar. ringgit sama dengan 3.500 pada mata uang Indonesia. Yang kelima, ketika kamu berada di Malaysia, precious people, kamu jangan heran jika banyak warga Malaysia yang tidak menggunakan sepeda motor, karena di sana kamu akan sangat jarang sekali melihat masyarakat menggunakan sepeda motor. Mereka Benar. lebih memilih untuk menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, karena Malaysia sendiri, precious people, merupakan salah satu negara di dunia yang memproduksi kendaraan roda 4 sendiri atau mobil sendiri. Walaupun masih banyak juga beberapa produk-produk kendaraan atau produk mobil luar negeri yang tetap diperjualbelikan di negara Malaysia. Oke, precious people, itu dia beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu pergi ke Malaysia. Pastikan kamu memberitahu juga orang-orang di sekitar kamu yang nantinya akan pergi bersama kamu ke Malaysia. Iya. Semoga perjalanan kamu menyenangkan. Buat teman-teman yang dari Malaysia yang menyaksikan video ini, mohon koreksi bila ada kesalahan dalam penyampaian video. Terima kasih, sampai jumpa di video Rahman Uwais selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe juga ya di YouTube-nya Rahman Uwais tadi ya. Oke. Yang paling gue ini yang karena gue nggak tahu mungkin ya. Karena gue nggak tahu karena gue nggak pernah kuliah di Malaysia, jadi gue nggak tahu kebiasaan ini tuh. Kantin jujur tuh. Kantin jujur ya. Kantin jujur itu gue belum pernah itu. Gue belum pernah belum pernah tahu gitu lah ya. Belum pernah tahu secara langsung gitu. Tapi secara ini setakat video gue pernah dikirimin video juga sama temen. Pernah temen
kerja karena kita di bagian renovation ya, renovasi rumah gitu. Kata orang Indonesia renovasi gitu. Waktu itu temen gue tuh membuat renovasi di sebuah koleks. Di koleks itu juga ada kantin jujurnya. Di mana temen gue tuh buat video manggil-manggil penjualnya. Ternyata nggak ada penjualnya. Baru ditegur, dikasih tahu, dibagi tahu sama security di sana kalau kantin itu nggak ada yang jaga. Kalau mau beli silahkan letak uangnya di sana dan lihat harganya di sana di apa yang kamu mau beli. Lalu letakkan uangnya di sana sesuai harga yang ada di yang tertulis di apa di makanan atau minuman di sana gitu. Jadi seperti itu guys, nggak ada yang jaga, hanya disediakan tempat gitu, tempat uang gitu. Ada yang apa ya, kotak, ada ya. Waktu itu teman gue yang ngirim video itu ada disediakan kotak macam ini guys. Jadi tinggal letak duitnya, uang tuh letak dalam kotak tuh, belah dah, udah pergi orangnya macam itu. Ambil makanan atau minuman gitu aja gitu. Gue pernah dikirimin juga, tapi itu kalau nggak salah di tahun 2021 gue dikirimin itu, sebelum gue punya channel YouTube ini gitu. Dan sekarang gue baru sadar bahwa ternyata benar cerita itu, cerita teman-temanku itu ceritanya tuh bener gitu, bahwa ada juga yang orang yang pernah kuliah di Malaysia itu menceritakan juga seperti pengalaman yang diceritakan oleh teman gue gitu. Ini gimana ya gue ngomongnya ya? Masa iya sebegitu? Ya, oke. Kita bisa memetik pelajaran dari sini, guys. Intinya, kantin ini, kedai ini sedang mengajarkan kita untuk berlaku jujur dalam setiap apapun. Iya, dalam masa itu, kamu ketika beli makanan, beli minuman, kamu tidak ada orang yang menengok atau melihat ketika kita beli makanan. Tapi Allah Maha melihat. Intinya seperti itulah. Intinya jujurlah di setiap waktu dan dimanapun kalian berada. Jangan pernah melupakan jujur, karena jujur itu mahal harganya guys. Gitu. Itu yang bisa kita petik dari situ gitu. Di sisi lain ya, kok berani sangat gitu. Apa ya berani kalau kata orang Malaysia tuh. Macam ya berani lah gitu. Apa ya? Enggak, macam tak ada rasa takut kok. Nanti ada orang curi ke apa. Itu yang kita bisa petik dari sini, dari sisi peniaganya, yaitu keikhlasannya. Ikhlas. Jadi percaya dan ikhlas itu sulit sekali. Jujur. Kita bisa ambil dua kesimpulan. Daripada pembeli atau orang yang beli, kita boleh ambil pelajaran bahwa kita harus selalu jujur dimanapun kita berada. Dan dari penjual, orang yang jual ini, kita belajar ikhlas dan percaya kepada orang lain. Itu paling sulit guys. Kita itu biasanya tuh paling sulit ikhlas dan percaya sama orang. Apalagi orang yang pernah menyakiti kita. Sulit sekali kita mau percaya kan gitu. Betul kan? Betul dong. Iya. Oke guys. Jadi itulah beberapa pelajaran yang bisa kita petik, bisa kita ambil daripada cerita ini, dimana kita ada dua hal sebenarnya yang gue tadi jelasin. Terima kasih buat kalian. Mudah-mudahan kita bisa berlaku jujur kepada siapapun, dimanapun, dan bisa ikhlas dan percaya sama orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.